Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fadila dengan NPM 2517051047. Jadi saya akan eh, menjelaskan soal kuis untuk perbaikan nilai. Jadi dari soal pertama itu jelaskan perbedaan antara data dan informasi dan berikan contoh nyata dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, data itu adalah fakta mentah yang diperoleh melalui pengamatan dan data itu belum diolah gitu. Dengan contohnya kayak ini di sini, contoh produk penjualan danusan UKM selama 30 hari. Dan yang kedua, informasi adalah hasil dari pengolahan data tersebut dalam memahami suatu fenomena atau mendukung pengambilan keputusan. Jadi di mana data informasi ini kebalikan dari data sendiri, jadi yaitu mana data ini atau fakta ini yang udah diolah menjadi sebuah informasi seperti kayak gini. Lanjut. Untuk nomor 2, tadi suruh membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk membuat tabel tersebut kita harus mencari pertama jangkauannya dulu. Jadi rumusnya itu X max dikurang X min, mana X max itu kita dapat dari sini dan dari eh, data terbesarnya, dan X min itu data terkecilnya, sehingga jadinya 55 dikurang 10 jadi 45. Dan selanjutnya kita cari banyak kelasnya, yaitu dengan rumus 1 tambah 3,3 kali log n, di mana n ini kita dapat dari total datanya, yaitu ada 30 hari. Jadi di mana log n atau log 30 itu sama aja kayak 1,477. Jadi hasilnya itu 1 tambah 3,3 dikali 1,477 sehingga menghasilkan 5,874, di mana kita eh, kita bulatkan ke atas sehingga menjadi 6. Dan terakhir kita cari hmm, panjang kelasnya, yaitu rumus jangkauannya 45 dibagi banyak kelasnya itu 6, sehingga menghasilkan 7,5, dan kita bulatkan ke atas menjadi 8. Nah, untuk pembuatan tabelnya sendiri, dari di mana interval ini kita awali dari 10 karena kan nilai terkecilnya itu 10. Nah, untuk panjangnya itu ditentukan dari ini, panjang kelasnya itu 8. Jadi dimulai dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Makanya dibuat jadi dari 10 sampai 17 hingga seterusnya. Dan dimana frekuensi ini kita dapatkan dari yang sebelumnya ini. Jadi frekuensi itu dimana kita cari datanya itu dari 10 sampai 17. Nah, karena udah saya buat supaya mempercepat, jadi ditemukan 5, yang 18 sampai 25 itu ada 5, 6, 5, 4, dan 4. Dan 5 dan 4. Dan untuk frekuensi kumulatifnya itu kita dapetin dari awal, tambah 5 jadi 10, tambah 6 jadi 16, tambah 5 jadi 21, tambah 5 jadi 26, tambah 4 jadi 30. Dan tepi kelas ini kita dapatkan dari di mana batas bawah itu kita kurangin dengan
0,5 hingga menghasilkan 9,5, dan 17,5 ini kita dapatin dari batas kelas atas ditambah 0,5 sehingga menghasilkan 17,5 dan seterusnya. Nah, untuk nilai tengah sendiri kita dapatkan dari batas interval bawah sampai 17 ini, lalu kita bagi 2. Jadi 10 tambah 17 bagi 2 hingga menghasilkan 13,5 dan seterusnya. Dan untuk yang FI kali XI ini itu frekuensi kali nilai tengah hingga menghasilkan 67,5 dan seterusnya. Baik, yang pertama kita disuruh cari mean, lalu median, modus, kuartil, kuartil 1, desil 7, dan persentil 43. Karena untuk mencari mean ini kita menggunakan rumus sigma FI kali XI dibagi sigma FI, yang dimana kita sudah cari sebelumnya. Sigma FI kali XI itu kita dapatkan ini 981 yang didapatkan dari total keseluruhannya, dan sigma FI ini kita dapatkan dari keseluruhan frekuensi ini, sehingga hasilnya 981 dibagi 30 jadi 32,7. Lalu yang kedua kita cari median. Mana rumus median ini? Titik bawah, tepi bawah ditambah setengah kali N kurang FK per FI kali P. Dimana kita harus mencari ininya dulu, yaitu rumusnya kan setengah kali N. Nah, dimana N itu banyaknya data ya. Ya, awal kita udah bilang banyaknya data itu 30. Jadi setengah kali 30, 15. Nah, 15 ini ada di mana? Kalau di sini kan, sini nggak ada, ini 5. Sini cuma sampai 10. Nah, berarti nilai 15 itu ada di antara ini, nilai yang ini. Jadi untuk TB-nya ada di area sini. Jadi kita TB-nya ini titik bawah, tepi bawah kurang 0,5 jadi 25,5 tambah 15 kurang 10 per 6. Nah, 10-nya ini dari mana? Jadi 10-nya itu kita dapat dari frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini kan 16, di sebelumnya 10. Dan FE ini kita yang ini frekuensinya, jadi 6. Jadi 15 kurang 10 per 6 kali 8, lalu kita dapatkan hasil 6,67. Jadi 25,5 tambah 6,67 sehingga menghasilkan 32,17. Lalu yang ketiga, kita mencari modusnya dengan rumus TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P, mana D1 ini kita dapatkan dari yang tadi. Jadi D-nya, karena D1 ini nilai terbesar, jadi D1 ini kita dapat dari sini juga. Satu itu oke. Oke, yang ketiga ada modus. Jadi modus ini rumusnya itu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P, dimana D1 itu kita dapatin dari frekuensi paling besar kurang frekuensi sebelumnya. Jadi 6 kurang 5. Dan
ini juga sama D1. Untuk D2 nya itu frekuensi terbesar kurang frekuensi setelahnya, yaitu 5 juga. Di 6 kurang 5 per 6 kurang 5 tambah 6 kurang 5 kali 8. Jadi ini hasilnya setengah. Jadi 25,5 tambah setengah kali 8. Ini hasilnya 4. Jadi kita tambahin 4 jadi 29,5. Lalu yang keempat kita cari kuartil satunya dengan rumus tepi bawah ditambah 1/4 N kurang FK per FI dikali P, dimana 1/4 N itu kita dapat dari N kan jumlah datanya, jadi kita dapetin hasilnya 7,5. Nah, kita cari lagi nih, kira-kira 7,5 itu ada di mana? Nah, berarti kan ada di sini, karena ini nggak ada 7 dong, karena di sini cuma sampai 5, berarti ada di sini. Jadi untuk tepi bawahnya kita ini kurang 0,5, jadi 17,5 tambah tadi 7,5 kurang FK nya ini sebelumnya, frekuensi sebelum ini dia ada 5, berarti 7,5 dikurang 5. Nah, F nya itu kita pakai ini karena sama-sama 5 juga, di 7,5 kurang 5 per 5, dan P ini panjang kelas dari awal, jadi hasilnya 17,5 tambah 2,5 per 5 kali 8, dimana hasil ini adalah 4. Jadi sehingga 17,5 tambah 4 yaitu 21,5. Selanjutnya kita cari desil 7, yang dimana rumusnya itu titik bawah tambah I per 10 kali N kurang FK per FI dikali panjang kelas. Dimana kita cari dulu 7 per 10 kali 30. Nah, jadi N-nya 30. Jadi 10, 30, jadi 3. Jadi 7 kali 3 itu 21. Jadi untuk menentukan TB-nya itu, nah ini karena pas banget ini juga nilai 21, berarti TB untuk desil 7 itu ada di sini, dan untuk tepi bawahnya menggunakan yang ini kurang 0,5, jadi 33,5 tambah 7 per 10 kali 30 kurang FK nya ini, ya FK itu nilai sebelum desilnya atau frekuensi kumulatif sebelum desil ini itu 16 dan per 5 dari sini, jadi 7 per 10 kali 30 dikurang 16 per 5 dikali 8, karena hasilnya itu 33,5 tambah ini sama aja 1 kali 8, berarti 33,5 tambah 8 hasilnya 41,5. Terakhir yang keenam itu persentil 43, dimana rumusnya itu titik bawah tambah ini I per 100 kali N kurang FK per FI dikali P, dimana kan ini sesuaiin dari ininya, jadi rumusnya jadi itu 43 per 100 kali 30, karena hasilnya itu 12,9. Nah, untuk TB nya kita dapetin dari karena nilai ini 12,9, jadi TB nya juga ada di sini. Nah, jadi TB nya ada di sini, sehingga ini kita menggunakan 25,5 untuk TB nya. Jadi 25,5 ditambah 12,9 dari hasil ini kurang 10 ini FK itu ini frekuensi sebelumnya,
terus dibagi 6. 6 itu dari frekuensinya ini dikali 8, sehingga menghasilkan 25,5 tambah 3,867, ini hasilnya 29,367. Dan selanjutnya kita disuruh membuat histogram, poligon, dan ogive positif negatif. Jadi histogram ini kita dapatkan dari kita buat ya frekuensinya dulu. Frekuensinya karena hanya sampai 6, jadi kita buat dari 1 sampai 6. Dan untuk nilainya ini kita menggunakan tepi bawahnya. Jadi 9,5. Nah, 9,5 ini didapatkan dari ini. Tepi bawahnya itu kan 10 kurang 0,5, terus 18 kurang 0,5, 26 kurang 0,5, dan seterusnya hingga hasil 57. Ini harus 57, dan ya beda ini 17,5, ini 23,5, 33,5, 41,5, 49,5, terakhir ini 57,5, itu tepi atas ya. Enggak, di antara 9,5 ini kita buat, karena 9, ini kan sampai 5, sini juga 5, sini 6, ini 5, 5, dan ini juga 5, jadi dibuat seperti ini. Nah, untuk yang poligon kita nilainya ini pakai titik tengah, jadinya titik tengah ini kita dapatkan dari yang tadi, mana interval 10 tambah 17 bagi 2, jadi nilai tengahnya 13,5. Jadi kita pakai nilai tengah, mana 13,5, 21,5, 29,5, 37,5, 45,5, 53,5. Nah, jadi sama kayak tadi, ini 5, 5, 6, 5, 5, 4. Dan untuk ogive positif, di ogive positif ini kita dapetin dari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Jadi dimana kita cari dimana itu frekuensi kumulatifnya kurang dari sama dengan 17. Itu yang pertama nih. Itu kan kurang dari sama dengan 17 itu kan ada 5. Nah, terus yang selanjutnya ini yang kurang dari sama dengan 25 ada 10. Terus kurang dari 33, kurang dari sama dengan 33 itu sama aja kayak atau 6 tambah 5 tambah 5, 16. Selanjutnya 5 tambah 6, 5 tambah 5, tuh yang ini 5 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5, ini 6. Yang terakhir 4, ini ya 30. Sehingga kalau kita buat ogive positifnya kayak gini. Dan ini kenapa 0? Karena kan yang kurang dari 95 itu 0, jadi makanya dimulai dari 0. Terus yang kurang dari 17,5 itu ada 5, dan seterusnya ada 10, 16, 1, 26, 30. Dan untuk ogive negatif ini kita carinya itu dari yang pertama, ini frekuensi kumulatif yang lebih dari. Jadi kita cari nilainya ini, kita dapetin dimana nilai yang lebih dari
lebih dari sama dengan 10 ini berarti ada dari 5 sampai ke 4 semuanya ditambah, berarti kan 5 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 4 berarti ada 30. Nah, untuk yang kedua ini 18 berarti yang nilainya dari 18 sampai 47 ini, berarti ini udah nggak dianggap. Itu jadinya ya, 5 tambah 6 5 tambah 5 tambah 4 jadi 25. Yang ini sama, ini dari 26 sampai 57 ya, 6 tambah 5 tambah 5 tambah 4 jadi 20. Ini 5 5 4 14. Yang ini 5 4 9. Yang ini 4 aja, 4. Nah, untuk nilai sendiri kita buat 30, berarti ini 30, terus ke 25, terus 17,5 itu 25, terus ini 25, 25,5 itu ada 20, 3,5 ada 14, terus pas 1,5 ada 9, dan pas 9,5 ada 4, dan terakhir karena 58,5 ini enggak ada atau lebih dari ini enggak ada, jadi makanya 0. Dan terakhir kita mencari skewness-nya. Di mana rumus skewness itu adalah X bar atau rata-rata kurang modus bagi seimpangan baku. Dan sebelum kita lanjutkan, kita harus cari seimpangan bakunya terlebih dahulu. Karena rumusnya itu sigma F dikali sigma Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2. Dan pangkat 2-nya untuk yang di dalam ini aja. Per N kurang 1. Dan ini kenapa dikurang 1? Karena datanya itu kurang dari sama dengan 30. Kalau lebih dari 30 berarti N aja. Karena ini kurang dari sama dengan 30, maka kita pakai N kurang 1. Dan untuk ini awal kita cari nilai Xi min X bar dulu. Jadi Xi min X bar kuadrat kita dapatkan dari X ini yang tengahnya dikurang X bar. Nah, X bar kita dapat itu rata-ratanya kan nih 2,7. Jadi sehingga kita dapatkan 13,5 dikurang 32,7 pangkat 2 sehingga hasilnya 368,64 dan seterusnya. Dan untuk Fi kali Xi min X bar kuadrat di hasil ini kita kalikan dengan frekuensi sehingga menghasilkan 1843,2 dan seterusnya sampai interval 50 sampai 57. Dan kita dapatkan semua ini kita tambahkan sehingga jadi sigma. Jadi hasilnya itu 5196,8. Jadi ini tulis 5196,8 per N. N-nya ini 30. Oke, 30 kurang 1 jadinya 29. Sehingga dimana ini dibagi jadi 179,2 itu akar. Jadi S itu sendiri hasilnya adalah 13,38 sehingga kita dapatkan nilai S nya. Jadi kita udah bisa masukkan ke sini karena X bar ini 32,7 kurang modusnya 29,5 per hasil yang tadi 13,38 hingga hasilnya 3,2 per 13,38 dan hasilnya adalah 0,2391. Karena ini
nilainya itu hampir mendekati nol, maka bisa kita bilang mana itu nah, karena hasilnya ini hampir mendekati nol, maka menurut pendapat saya ini bisa dibilang skewness simetris. Jadi ya kayak mean sama dengan median sama dengan modus, dimana untuk distribusi dikatakan selalu simetris ketika distribusi dibelah dua sama besar, setiap belahannya menghitung 50% dari skor atau kasus, sehingga titik tertinggi dari distribusi tersebut menunjukkan nilai mean, median, dan modus. Distribusi ini memiliki nilai kemiringan sama dengan 0 atau mendekati 0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menjelaskan soal ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.